Haru dan bangga mewarnai paskibraka usai bertugas menaikkan bendera dalam upacara detik-detik proklamasi di istana. Sejumlah paskibraka bahkan meneteskan air mata. Tangis bahagia putra-putri terbaik bangsa tak tertahan usai mereka berhasil menyelesaikan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di istana. Upacara detik-detik proklamasi peringatan kemerdekaan ke-81 RI Senin pagi berjalan lancar tanpa celah. Pasukan pengibar bendera tergabung dalam tim Indonesia Berdaulat ini berkumpul bersama usai berhasil menyelesaikan tugas mereka. Mereka pun menggelar doa bersama memanjatkan puji syukur atas kelancaran tugas. Bahkan sebagian besar melaksanakan sujud syukur sebagai ungkapan perasaan mereka. Terpilih sebagai paskibraka dan berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dan tanpa celah menjadi kebanggaan puluhan putra-putri terbaik bangsa. Mereka menyadari tugas ini merupakan tugas mulia yang diimpikan hampir seluruh remaja di tanah air. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Jokowi menjadi satu-satunya presiden terdahulu yang hadir pada upacara peringatan kemerdekaan di istana. Sementara Megawati dan SBY tidak hadir pada upacara peringatan kemerdekaan di istana hari ini. Seperti sebelumnya, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di istana selalu mengundang presiden dan wakil presiden terdahulu. Namun pada peringatan tahun ini, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi satu-satunya presiden terdahulu yang hadir mengenakan pakaian adat Bali. Sementara itu, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri tidak hadir karena memimpin upacara peringatan kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tidak menghadiri upacara di istana karena sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Mendiang keluarga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terlihat diwakili oleh istrinya Sinta Nuriyah Wahid. Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala hadir bersama istrinya Mufidah Yusuf Kala. Dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden ke-13 juga hadir. Keluarga proklamator Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta diwakili oleh putrinya Mutia Hatta yang juga mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan. Kehadiran Presiden, Wakil Presiden terdahulu serta keluarga yang terwakili turut melengkapi peringatan kemerdekaan yang digelar di istana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dipusatkan di Istana Negara dan kawasan Istana Merdeka. Rangkaian acara kenegaraan turut dimeriahkan kehadiran sejumlah artis tanah air. Siapa saja? Berikut informasinya. Deretan artis yang hadir di upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia tentu saja jadi perhatian publik di Istana Merdeka, Jakarta. Selain dihadiri pejabat negara dan tamu, rangkaian peringatan kemerdekaan juga melibatkan sejumlah figur dari dunia hiburan sebagai pengisi acara maupun tamu undangan. Diawali dengan Ratna Sari Dewi Soekarno, hadir secara langsung di Istana Merdeka, Jakarta. Perempuan berusia 86 tahun ini datang langsung dari Jepang khusus untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Pasangan diva Indonesia, Krisdayanti dan Melly Goeslaw, mengisi acara dengan berduet menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Happy Salma duduk di deretan bangku undangan. Raffi Ahmad dan istri Nagita Slavina tentu saja hadir dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Wulan Guritno duduk bersebelahan dengan Angelina Sondah. Pasangan suami istri Luna Maya Maxim Bautir duduk sebagai tamu undangan. Raline Shah juga duduk bersebelahan dengan Luna Maya. Pedangdut Indonesia Cita Citata dan suami Didi Mahardika yang merupakan cucu dari Presiden pertama Indonesia juga hadir. Lea Suman Juntak menyanyikan Negeriku dengan penuh makna.
Dilanjutkan dengan Dira Sugandi, suara emasnya menyanyikan rayuan Pulau Kelapa. Kehadiran para pekerja seni dan publik figur ini menegaskan peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka menjadi wadah kebersamaan bagi berbagai elemen masyarakat dan industri kreatif tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, upacara HUT ke-81 Republik Indonesia digelar di Istana Merdeka Jakarta. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Upacara diawali dengan dentuman meriam sebanyak 7 kali. Dalam upacara kali ini, Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai inspektur upacara. Sementara bertindak sebagai komandan upacara adalah Kolonel Infantri Priyo Handoyo dari Komandan Kodim 0733 Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk pengibaran bendera, Selina Olivia Apriani Theo, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, terpilih sebagai pembawa baki bendera merah putih. Saat ini Selina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara petugas pengerek bendera diamanahkan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Sebelum upacara pengibaran bendera merah putih, kereta kencana mengantar bendera pusaka dan naskah teks proklamasi dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka. Kereta kencana Garuda Prabayaksa dibuat khusus di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada perayaan HUT RI tahun lalu. Nah, kuda-kuda pasukan kavaleri TNI AD walaupun Kereta kencana dikawal 45 pasukan motor polisi militer dan drum band Korps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian. Tidak hanya itu, 114 resimen kavaleri berkuda Ronggolawe dan 78 pasukan kerajaan Nusantara turut mengawal bendera pusaka dan naskah teks proklamasi. Paskibraka Bianca Sultana Najwa, siswi SMA Negeri 82 Jakarta bertugas membawa bendera pusaka, sementara Alia Sakira, siswi SMA Negeri 14 Makassar, membawa naskah teks proklamasi. Kereta kencana Garuda Prabayaksa dibuat khusus di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada perayaan HUT Republik Indonesia tahun lalu. Melanjutkan perjalanannya. Nama Garuda Prabayaksa berasal dari kata Praba dan Yaksa yang bermakna cahaya besar atau cahaya terang. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia bertemakan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.